perlu kita ketahui syafaat-syafaatnya Rasulullah SAW. Pertama, arti syafaat adalah apa? Memintakan kepada yang dimintakan tersebut, yaitu untuk memaafkan atau untuk meningkatkan suatu derajat orang lain. Jadi kalau ada seseorang masuk ke dalam dia berbuat salah misalnya, lalu ada orang ketiga mengatakan udah deh orang tersebut maafkan saja. Ini yang ketiga ini namanya syafaat, memberi syafaat. Itu namanya syafaat. Nah, Nabi Muhammad SAW seperti itu antara kita dengan Allah, beliau sebagai pemberi syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada beberapa syafaat-syafaat itu ada yang khusus hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad SAW. Dan ada syafaat lain yang Rasulullah dan juga yang lainnya memiliki atau diberikan oleh Allah memberikan syafaat tersebut. Apa saja? Ada syafaat yang dikhususkan hanya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama syafaatul uzma. Syafaat yang paling mulia, paling agung atau yang disebut dengan al-maqam al-mahmud. Maqam yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maqam yang dipuji oleh semua makhluk Allah. Apa? Yaitu merubah keadaan atau memintakan kepada Allah dari orang-orang di padang mahsyar menunggu sampai mereka capai dalam penantian tersebut, sehingga Rasulullah memintakan kepada Allah agar diberikan syafaat. Artinya, ya Allah, izinkan agar segera dihisab. Dan di maqam tersebut semua makhluk Allah akan memuji Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut maqaman mahmud. Dan itu kita mendoakan kan? Kapan kita doa itu? Ketika doa adzan, ya, setelah adzan. Kata Nabi SAW, siapa orang yang memintakan kepadaku al-wasilah dan al-maqam al-mahmud, maka aku akan memberi syafaat kepada orang tersebut. Mau syafaat Nabi? Baca doa. Ya, siapa yang memintakan kepada aku al-wasilah, itu ada suatu maqam kedudukan yang tidak diberikan oleh Allah kecuali untuk satu orang, dan aku berharap akulah orang tersebut. Maka siapa saja dari umatku ikut andil memintakan kepada Allah agar aku diberikan maqam tersebut, maka wajib mendapat syafaat dari sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita baca ya, setelah adzan, wa'adul maqam Allah wa'atihi wasilah wal fadilah wa'adul maqam al-mahmud alladhi wa'ad. Ya, itu maqam syafaat al-ulama. Dan ini hadis-hadisnya semua sahih. Ya. Yang kedua yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW adalah syafaat untuk boleh masuk surga. Tuh, pintu surga tertutup. Tidak ada yang boleh masuk kecuali siapa yang mengetupnya, Nabi Muhammad SAW. Maka itu syafaat dari Nabi. Kalau enggak ada yang masuk berarti. Maka ketika Rasulullah mengetuk pintu surga, yang dalam riwayat yang tadi kita bacakan bersama dengan orang-orang mukminin, fuqara minal mukminin, orang-orang yang fakir daripada orang-orang mukmin, maka ditanya oleh penjaga pintu surga, "Man, siapa yang menutup pintu?" Katanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maka dia mengatakan, "Saya diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kecuali untukmu terlebih dahulu. Tak boleh yang lain ada masuk. Engkau dulu masuk, baru yang lain ada masuk." Sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga ada syafaat yang kedua, yang ketiga yang dikhususkan hanya dari Nabi Muhammad SAW adalah memasukkan sebagian dari umatnya ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah. Jadi ada golongan dari umatnya Nabi masuk ke dalam surga tak pakai dihisab. Tak pakai ditanya, fulan kerjain begini, fulan kenapa kau lakukan begini. Kita tahunya bakal dihisab, betul, itu mayoritas. Tapi ada sebagian orang berkatnya syafaat Nabi Muhammad. Beliau yang meminta kepada Allah. Setelah itu Allah sebutkan bahwa ada 70.000 dari umatmu yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Maka Rasulullah tak puas, 70.000 sedikit. Umatnya Nabi miliaran. Apa yang Rasulullah minta lagi? Ya Allah, ya Allah. Katanya ya udah 70.000 bersama 70.000 itu, setiap satu dari 70.000 itu 70.000 lagi yang masuk ke dalam surga tanpa
terhisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak. Mudah-mudahan kita masuk dari golongan tersebut. Ya, masuk ke dalam surga. Dan riwayat Sahih Bukhari, setelah Rasulullah meminta syafaat, yaitu meminta untuk dihisab segera. Nah, status orang-orang yang tidak dihisab gimana? Maka Allah mengatakan, wa adkhil min ummatika man la hisaba 'alaihim min babil ayman minal jannah. Dan masukkan dari golongan umatku yang tidak akan dikena hisab dari pintu belakang, pintu kanan dari surga. Jadi surga aja ada pintu utama, ada pintu belakang. Kata Allah, itu golongan umatku yang enggak masuk, yang tidak dihisab, masukin dulu ada surga pintu belakang, pintu samping. Sallallahu alaihi wasallam. Surganya punya beliau atau gimana ini? Sepertinya begitu. Kasih kunci nggak boleh dibuka kecuali beliau, pintu utama nggak boleh dibuka kecuali beliau. Ini orang-orang belum dihisab, sudah memasukkan dari umatnya sebelum orang-orang dihisab. Dulu mulai hisab. Yang mereka sudah masuk dulu. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Dan juga syafaat yang termasuk juga beliau dan para anbiya, para orang-orang saleh, para orang-orang syuhada, bahkan orang-orang mukmin juga bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Siapa apa saja syafaat tersebut? Salah satu syafaatnya adalah fi aqwamin tasawat hasanatuhum sayyi'at fa yashfa' lahum fa yadkhuluna jannah. Ada sebagian kaum yang pahala mereka dan hasanat mereka dengan dosa mereka itu seimbang, sama. Ya, nggak jelas statusnya. Surga, neraka nih, amalnya sama-sama. Ya. Lalu Rasulullah datang dan mereka, ya Allah biar masuk surga aja, masuk surga. Dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan juga ada syafaat dari umat yang lain, orang-orang saleh, orang-orang syuhada, para ulama. Bagaimana dalam hadis-hadis disebutkan. Yang kedua, syafa'atuhu fi qaumin qad amara bihim ila an-nari an la yadkhuluha. Ada lagi umatnya Nabi dihisab oleh Allah, sudah vonis masuk neraka. Orang sudah vonis masuk neraka, tapi belum sempat dibawa ke neraka. Tolong ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya Allah, ini orang maafkan dia, maka dia sudah masuk dalam surga. Nah, jadi vonisnya masuk neraka, tetapi mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, digiring masuk ke dalam surga Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang keempat, yang ketiga dari hal yang syafaat yang kedua, jenis kedua adalah syafa'atuhu fi raf'i darajati man yadkhulul jannah fawqa ma kana yaqtadihi thawab amalihim. Yaitu adalah syafaat jenisnya beda, peningkatan derajat. Jadi ada seseorang dia dihisab, insyaallah di surga, hasanatnya lebih banyak daripada sayyi'atnya, masuk ke dalam surga. Level di dalam surganya rendah biasa, gara-gara dia dekat dengan Nabi, banyak salawat kepada Nabi, dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Syafaatnya apa? Sudah masuk surga? Nah, syafaatnya dia level di sini naik, ya Allah, naikkan dia ke level yang lebih. Dengan apa dia naik? Apakah dengan amalannya? Bukan, tetapi dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini kadang-kadang terjadi bukan khusus dari Nabi Muhammad, ada dari umatnya pun seperti itu. Ada. Tidak ada seseorang yang soleh. Makanya kalau orang punya keturunan garis keturunan soleh itu bisa saja bermanfaat nanti di hari kiamat, bisa. Bukan total putus, tidak ada manfaatnya, bisa. Orang yang soleh kadang-kadang dia dimasukkan ke dalam surga, dia tanya, ya Allah, mana keluargamu? Mana fulan yang biasa bersamaku? Ya Allah, mereka masuk ke dalam surga tetapi level mereka di bawahmu. Ya Allah, saya mintakan agar mereka juga sama denganku, bersamaku di sini. Maka Allah tinggal naikkan derajat mereka bersama orang tersebut. Lihat, syafaat, apalagi dari Nabi Muhammad SAW. Dan juga syafaat yang keempat, syafaatu an yu'dhan jami' al-mu'minin fi dukhulil jannah. Syafaat untuk Nabi yaitu mengizinkan semua orang yang mati dalam keadaan beriman untuk masuk dalam surga. Walaupun kadang-kadang ada yang lewat dalam neraka dulu. Oleh yang lebih kelupaan. Banyak orang. Ya. Banyak ini umatnya Nabi.
jutaan, miliaran. Ada yang kelewat, nggak ada tanda-tanda umatnya lagi. Sebagaimana pernah kita sampaikan, tandanya umat Nabi apa? Ghurran muhajjalin min atharil wudu. Kita ini ketika di hari kiamat semua orang berkumpul. Bagaimana kita cari anaknya sendiri deh? Coba bisa tahu ya? Gimana Rasulullah bisa tahu umatnya? Dengan status orang yang begitu bercampur baur seperti itu. Kata Nabi, ada tanda umatku itu punya cahaya di kepala, di wajah, dan di tangan dan di kaki mereka. Bekasnya wudu. Iya, kalau dia wudu di dunianya sholat. Kalau di dunianya nggak sholat gimana ya? Hilang. Artinya dia beriman, mukmin, meninggal dalam keadaan beriman, tapi amalannya, sholatnya mungkin nggak benar, wudunya nggak benar, atau nggak wudu nggak sholat. Tapi mukmin dalam keadaan beriman, gimana? Statusnya hilang. Rasulullah nggak ketemu dia. Nanti mungkin masuk neraka dulu, setelah itu Rasulullah meminta, ya Allah, kalau ada dari umat yang ada dalam neraka, keluarkan mereka. Maka Rasulullah diperlihatkan oleh Allah, ada dari umatnya Nabi yang masih neraka. Ya Allah, keluarkan mereka, ya Allah, keluarkan. Sudah berapa saat? Dibuka lagi oleh Allah. Masih ada dari umatmu, masih ada di sebelah sana, di dalam neraka masih. Ya Allah, keluarkan mereka. Sampai Rasulullah mengatakan, keluarkan yang ada setetes atau setitik daripada iman di hati mereka, keluarkan dari neraka ya Allah. Sampai malaikat, siapa khazinun nar? Penjaga neraka siapa namanya malaikat? Dia kenal? Kenal ya, harus kenal, tapi jangan temui deh. Ya, kenal nggak apa-apa, jangan temui jangan. Yaitu Malik ya, Malik penjaga neraka. Kata Malik kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, engkau tidak tinggalkan untuk umatmu apapun daripada murka Allah kepada mereka. Semua diambil, biarin aja begitu. Diambil aja semuanya, gak ada yang mau disiksa dulu, biarin. Biarkan mereka semua masuk ke dalam surga Allah. Maka semua orang yang meninggal dalam keadaan beriman. Tetapi ashab, ahbab, jangan sekali-kali kita tertipu dengan keadaan kita mengatakan, yang penting saya beriman, tenang aja, nanti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Betul. Kalau meninggal mukmin, dikhawatirkan orang yang berbuat maksiat dan dia tidak mau bertobat kepada Allah, berbuat maksiat dengan seenaknya, tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meremehkan surga Allah, meremehkan neraka Allah, meremehkan urusan-urusan yang diharamkan oleh Allah, dicabut imannya, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Fala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, dan Nabi wala siapa. Mau kemana? Makanya jangan lupa diri, pintar untuk meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan Islam, bertobat terus kepada Allah, terus memperbarui taubat. Karena kita nggak tahu kita meninggalnya dalam keadaan kayak gimana. Kalau mukmin, alhamdulillah, insya Allah dapat syafaat. Tapi kalau tidak, itu yang kita lakukan. Makanya jangan sampai ada ucapan-ucapan yang meremehkan maksiat, meremehkan perbuatan dosa dengan dalih saya adalah orang mukmin, saya adalah orang Islam, pasti masuk surga Allah. Betul, ucapan itu betul. Tetapi ucapan mengatakan saya adalah orang mukmin pasti masuk neraka, masuk surga, itu belum tentu. Belum tentu kau meninggal dalam keadaan Islam, saja keluar dari Islam. Siapa yang jamin? Itu. Maka dengan seperti itu kita selalu berharap kepada Allah, tetapi tidak tertipu dengan ucapan-ucapan semacam itu.